Halo kalian semua yang lagi nonton video ini. Sebelum lanjut, gue mau tanya satu hal dulu. Pernah gak sih kalian ngerasa dipanggil namanya? Padahal di sekitar kalian gak ada siapa-siapa? Wajah tanpa mulut kabut 2. Kalau belum, semoga kalian gak pernah ngalamin kejadian yang satu ini. Karena kisah yang mau gue ceritain malam ini, katanya terjadi di Bandara Soekarno-Hatta. Pesawat 2. Bandara terbesar di Indonesia. Bandara yang gak pernah tidur. Dan, bandara yang katanya gak pernah benar-benar sepi. Cerita ini gue dapet dari seseorang yang kerja malam di sana. Namanya gak bisa gue sebut. Tapi apa yang dia alamin bikin dia trauma setiap kali dapat shift malam. Wajah takut. Malam itu sekitar jam 1.30 dini hari. Terminal 3 kelihatan lengang. Lampu-lampu masih nyala terang, tapi suasananya aneh. Sunyi yang gak wajar. Dia lagi patroli rutin, muter dari ujung gate ke ujung gate. Pesawat terakhir baru aja boarding. Penumpang udah hampir gak ada. Yang tersisa cuma petugas kebersihan, security, dan suara mesin AC yang dengungnya bikin kepala berat. Sampai akhirnya, di dekat gate yang udah lama gak dipakai, dia lihat ada sosok perempuan. 2. Berdiri sendirian. Pakai baju putih pucat. Rambutnya panjang, nutupin setengah wajah. Posisinya membelakangi dia. Awalnya dia mikir, mungkin penumpang nyasar. Dia deketin pelan-pelan sambil manggil. Bu, gate udah tutup, Bu. Gak ada jawaban. Perempuan itu tetap berdiri. Diam. Gak bergerak sama sekali. Pas jaraknya tinggal beberapa meter. Tiba-tiba, perempuan itu ngomong. Dengan suara pelan, serak. Tapi jelas banget. Mas, saya ketinggalan pesawat. Merinding gak tuh? Dia refleks jawab. Bu, pesawat tujuan mana? Nanti saya bantu. Perempuan itu pelan-pelan memutar badannya. Dan di situ, jantungnya hampir copot. Patah hati. Wajah perempuan itu pucat kayak mayat. Matanya cekung, hitam. Dan yang paling bikin gak masuk akal, kakinya gak napak lantai. Melayang beberapa senti dari keramik bandara. Belum sempat dia teriak, perempuan itu tiba-tiba berdiri tepat di depan wajahnya. Suaranya berubah. Dalam. Berat. Bukan suara manusia. Mas, tolong antar saya ke pesawat terakhir. Lampu di gate itu tiba-tiba kedip. Sekali. 2 kali. Lalu mati. Lingkaran hitam sedang. Dia lari sekencang-kencangnya. Gak peduli lagi sama prosedur. Gak peduli radio HT jatuh. Yang ada di pikirannya cuma satu. Selamatkan diri. Pas dia nengok ke belakang, perempuan itu gak ngejar, tapi berdiri di ujung lorong, sambil melambai, dan tersenyum. Wajah tersenyum bertanduk. Besok paginya, dia coba cerita ke seniornya. Seniornya cuma diam, narik napas panjang, lalu bilang, "Lu lihat perempuan berbaju putih di gate kosongnya? Itu bukan pertama kalinya." Katanya, dia penumpang yang gak pernah sampai tujuan. Dan yang lebih bikin ngeri, gate itu tiap tahun selalu ada laporan. Petugas yang dipanggil namanya oleh suara perempuan. Dan beberapa dari mereka, katanya, gak pernah balik kerja lagi. Tapi, cerita ini belum selesai. Karena seminggu setelah kejadian itu, orang ini ngalamin sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Sesuatu yang bikin dia yakin bahwa perempuan itu sekarang tahu namanya. Seminggu setelah kejadian di gate kosong, dia sempat minta pindah shift. Dari malam ke siang. Katanya ke atasan, badannya sering gak enak. Kepalanya berat. Dan tiap tidur, selalu mimpi hal yang sama. Dalam mimpinya, dia lagi berdiri di ruang tunggu bandara. Sepi.
Lampu mati setengah. Lalu terdengar suara pengumuman bandara. Bukan suara mesin, tapi suara perempuan. Panggilan terakhir untuk namanya disebut lengkap. Dia selalu kebangun sambil keringetan. Jantungnya berdegup kencang. Dan yang bikin dia makin yakin ini bukan mimpi biasa. Setiap bangun tidur, HT-nya yang udah seminggu hilang selalu ada di samping tempat tidurnya. Radio. Padahal dia yakin HT itu jatuh dan ketinggalan di bandara. Sampai akhirnya atasannya maksa dia tetap masuk shift malam. Alasannya sederhana. Kurang orang. Malam itu hujan deras. Awan hujan 2. Bandara terasa lebih dingin dari biasanya. Langkah kaki bergema panjang di lorong Terminal 3. Sekitar jam 2.10. Radio HT kembali hidup sendiri. Kreet. Suara statis. Lalu, suara yang bikin lututnya lemas. Mas, kenapa lama sekali? Itu suara yang sama. Suara perempuan di gate kosong. Dia langsung berhenti jalan. Tangannya gemetar. Peluh dingin ngalir di leher. Si siapa ini? Katanya terbata. HT itu kembali berbunyi. Pesawatnya mau berangkat. Tapi saya sendirian. Di layar monitor CCTV, salah satu kamera di gate lama tiba-tiba aktif. Dia ngelirik ke layar. Dan di situ, dia lihat dirinya sendiri. Berdiri di depan gate itu. Wajah takut. Padahal, posisinya sekarang jelas-jelas ada di lorong lain. Di belakang, dirinya, di layar. Perlahan muncul sosok perempuan berbaju putih. Tangannya pelan-pelan menyentuh bahu. HT jatuh dari tangannya. Dia lari ke ruang security utama. Sambil ngos-ngosan, dia cerita semuanya. Security senior yang paling tua langsung pucat. Lalu bilang pelan, "Lu udah dipanggil boarding." Katanya, di bandara itu ada istilah tak tertulis. Kalau seseorang udah dipanggil namanya lewat pengumuman dan melihat dirinya sendiri, artinya ada yang mau ngambil tempatnya. Sosok itu bukan cuma penampakan, tapi penumpang yang gak pernah diizinkan pergi. Dan sekarang butuh pengganti. Sejak malam itu, orang ini gak pernah masuk kerja lagi. Katanya dia pindah kota, ganti nomor, putus kontak. Tapi beberapa bulan kemudian, seorang petugas baru cerita ke senior-senior. Dia bilang, waktu shift malam, ada laki-laki berdiri sendirian di gate lama. Mukanya pucat, matanya kosong, dan cuma bilang satu kalimat, "Saya ketinggalan pesawat." Dan sampai sekarang, kalau kalian lewat Terminal 3 tengah malam, dan dengar pengumuman menyebut nama kalian dengan jelas, ingat satu hal. Itu bukan panggilan penerbangan. Itu panggilan untuk tidak kembali. Wajah tanpa mulut kabut 2 pesawat 2. Kita balik sedikit ke belakang. Ke sebelum Terminal 3 semegah sekarang. Menurut cerita dari petugas lama, orang-orang yang ikut pembangunan awal, di area gate kosong itu, dulunya bukan terminal penerbangan. Tanah itu pernah jadi lokasi penampungan sementara korban kecelakaan udara. Pesawat 2 simbol benturan. Kecelakaan yang gak pernah diumumkan secara besar-besaran, karena dianggap gangguan teknis kecil. Di antara korban waktu itu, ada seorang perempuan. Dia bukan kru, bukan penumpang biasa. Dia menunggu seseorang. Perempuan itu dijadwalkan terbang malam. Tujuannya luar kota. Katanya mau nyusul suaminya yang lebih dulu berangkat. Tapi pesawatnya delay berjam-jam. Hujan. Angin kencang. Lalu, kecelakaan itu terjadi sebelum dia sempat naik pesawat. Tubuhnya ditemukan paling akhir, di dekat gate. Masih menggenggam tiket. Sejak saat itu, tiap ada pembangunan ulang,
Gate tersebut selalu bermasalah. Pintu otomatis sering kebuka sendiri. Sistem boarding error. Nomor gate tiba-tiba berubah di layar. Dan satu kejadian yang paling sering dilaporin. Petugas dengar suara pengumuman manual. Padahal sistem pengumuman mati. Panggilan terakhir. Senior-senior percaya. Perempuan itu tidak tahu dirinya sudah mati. Dia masih menunggu pesawatnya. Masih percaya penerbangan itu ada. Dan setiap kali bandara sepi, dia mencari orang. Bukan untuk menakut-nakuti, tapi untuk menemani. Masalahnya, yang menemani dia terlalu lama. Perlahan menghilang dari dunia nyata. Ada satu kejadian yang bikin cerita ini makin ngeri. Seorang petugas cleaning service ketiduran di ruang tunggu dekat gate itu. Pagi-pagi dia ditemukan duduk rapi. Seragam bersih. Tiket di tangan. Padahal, dia gak pernah beli tiket. Wajah takut. Di CCTV malam sebelumnya, terlihat dia duduk sendirian. Lalu seorang perempuan berbaju putih datang. Duduk di sampingnya. Mereka ngobrol. Tertawa. Dan tepat jam 03.00, keduanya berdiri dan menghilang dari layar. Tubuh petugas itu ditemukan, tapi jiwanya, katanya belum pulang. Makanya sampai sekarang, kalau ada petugas baru, mereka selalu diingetin satu aturan tak tertulis. Tanda silang jangan duduk lama di gate kosong. Tanda silang jangan jawab panggilan tanpa pengumuman resmi. Tanda silang dan yang paling penting, jangan pernah mengantar penumpang yang tak tercatat di sistem. Karena bisa jadi, itu bukan penumpang, tapi seseorang yang masih menunggu penerbangan, yang gak akan pernah datang. Dan katanya, sampai malam ini, di Bandara Soekarno-Hatta, masih ada satu penerbangan yang selalu delay. Kita masuk ke kejadian terakhir. Kejadian yang bikin aturan tak tertulis di bandara itu benar-benar dikunci rapat. Beberapa tahun lalu, ada seorang petugas ground handling baru. Masih muda, masih polos, dan belum percaya cerita-cerita horor. Malam itu, sekitar jam 2.45. Terminal hampir kosong. Hujan rintik-rintik di luar kaca besar bandara. Dia lihat seorang perempuan berdiri sendirian. Baju putih, rambut panjang, wajahnya pucat. Perempuan itu ngomong dengan sopan. Nada suaranya lembut. Gak menakutkan sama sekali. "Mas, bisa tolong antar saya?" Katanya ini panggilan terakhir. Dan yang bikin petugas ini yakin, di tangannya ada tiket asli. Nama tercetak. Tujuan jelas. Tanggal, hari itu. Dia cek sistem. Anehnya, nama itu gak ada. Tapi layar gate tiba-tiba nyala sendiri. Boarding final call. Tanpa sadar, dia menelan ludah. Lalu berkata, "Iya, Bu, saya antar." Senior-senior bilang, itu adalah kalimat yang gak boleh diucapkan. Dia berjalan di depan. Perempuan itu mengikuti di belakang. Langkahnya gak berbunyi. Gak ada pantulan di lantai mengkilap. Semakin dekat ke ujung gate, suhu udara makin dingin. Lampu satu persatu mati. Sampai akhirnya, mereka tiba di ujung lorong. Bukan pesawat modern. Bukan Garbarata. Yang ada, pintu pesawat tua. Karat. Catnya terkelupas. Dan dari dalamnya, tercium bau tanah basah. Perempuan itu berhenti. Menoleh ke petugas. Untuk pertama kalinya, dia tersenyum lebar. "Terima kasih ya, Mas." Senyumnya terlalu lebar. Matanya hitam pekat. Lalu dia berkata pelan, "Sekarang, gantian Mas yang nunggu." Lampu padam. Lingkaran hitam sedang. Pagi harinya, petugas itu ditemukan berdiri di depan gate kosong. Tiket di tangan. Seragam rapi. Mata terbuka.
Tapi kosong. Sejak hari itu, setiap tengah malam, di gate tersebut, ada 2 penumpang. 1 perempuan berbaju putih, dan 1 petugas bandara. Kalau ada yang mendekat, mereka akan bilang bersamaan, "Kami ketinggalan pesawat." Dan sekarang, mungkin kalian paham kenapa. Beberapa gate di Bandara Soekarno-Hatta selalu kosong, walaupun bandara penuh. Karena bukan ditutup, tapi sedang menunggu. Menunggu siapa? Bukan penumpang, bukan kru, tapi orang yang mau menjawab panggilan terakhir. Wajah tanpa mulut kabut 2 pesawat 2. Kalau kalian suka cerita horor seperti ini, jangan lupa like, subscribe, dan tulis di komentar. Dan ingat satu hal, kalau suatu hari kalian di bandara, tengah malam, dan dengar nama kalian dipanggil, pastikan dulu, itu dari pengeras suara. Bukan dari belakang kalian. Wajah takut.